Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak semua. Mungkin masih ada yang belum hadir. Absen yang pertama Aman Ramadila, Alfatah Abimayu, Fatima Nuraini, hadir. Kaisa Lenino Tiago, Tia Pimadini Sama, Pandun, Zika Aulia Fitria. Alhamdulillah semuanya hadir. Baik anak-anak, sebagai bentuk rasa rasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik anak-anak semua, silakan untuk berdiri. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama menjelaskan sifat-sifat malaikat. Ya, tujuannya adalah menjelaskan sifat-sifat malaikat. Yang kedua adalah menunjukkan perbedaan antara manusia, jin, dan malaikat. Perbedaan antara manusia, jin, dan malaikat. Dan yang ketiga adalah memahami makna beriman kepada malaikat. Jadi ada 3 tujuan kita yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah sifat-sifat malaikat. Yang kedua apa tadi? Perbedaan antara jin, manusia, dan malaikat. Dan yang ketiga adalah hikmah mempelajari beriman kepada malaikat. Oke.
pelajaran kita minggu yang lalu? Saya, Bu. Oke, silakan. Anu. Tentang pengertian iman. Tentang pengertian iman. Apalagi? Tentang pengertian malaikat. Tentang pengertian malaikat. Lalu selanjutnya Tentang ayat yang berhubungan dengan malaikat. ayat yang berhubungan dengan malaikat. Ada berapa? Nah, siapa yang masih ingat yang perempuan? Materi yang kita pelajari minggu yang lalu. Saya. Oke, Fatima, silakan. Apa yang pertama tadi? Tentang apa yang kita bahas minggu belakang? Iman. Pengertian Iman. iman. Apa? Arti dari iman apa? Iman adalah percaya atau yakin adanya malaikat. Oke. Yang kedua tentang Pengertian malaikat. pengertian malaikat. Apa pengertian malaikat? Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya atau nur yang ditugaskan untuk mengatur dan mengurus alam semesta. Oke. Seterusnya, Yang ketiga, ayat yang berhubungan dengan malaikat. ayat yang berhubungan dengan malaikat. Ya, itulah sedikit kita mengutip tentang materi kita minggu yang lalu. Apa tadi? Siapa yang bisa mengulangi kembali? Yang pertama adalah tentang iman, pengertian iman. Yang kedua pengertian malaikat. Yang ketiga ayat yang berhubungan dengan malaikat. Ayat yang berhubungan dengan malaikat tadi ayat berapa? Al-Baqarah ayat 28. Al-Baqarah ayat 285. Ya, Rio Plus untuk sekarang kita masuk ke materi kita yaitu sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat itu ada berapa nih anak? 7. Yang pertama adalah tidak berdiri. Oke. Tidak pernah menyombongkan diri. Yang kedua, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah tidak pernah membantahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang ketiga tidak pernah durhaka. Lalu yang keempat selalu bertasbih. Selanjutnya tidak pandai hidung. Yang terakhir tidak berjenis kelamin. Nah, itulah sifat-sifat malaikat. Yang pertama adalah tidak pernah menyombongkan diri. Malaikat tidak pernah sombong. Apa yang harus dia sombongkan? Bukan seperti manusia. Manusia kalau sudah menyatakan dia kaya, dia pasti sombong. Kalau malaikat tidak. Apa yang malaikat itu sudah dijamin kehidupannya. Sudah pasti masuk surga. Tapi dia masih tetap taat kepada Allah. Dia tidak sombong sekalipun dia sudah dinyatakan dia masuk ke surga. Kalau kita belum entah masuk surga, entah masuk neraka, kita jalan kita lah melongok-longok, berjalan kita lah sombong. Kalau malaikat tidak. Nah, itulah dikatakan sifat malaikat itu tidak pernah menyombongkan diri. Yang kedua selalu taat kepada Allah. Apapun yang diperintahkan Allah kepada malaikat, dia langsung melakukannya. Tidak nunggu nanti, kudai, minggu depan, saya capek, tidak. Jadi malaikat begitu diperintahkan oleh Allah, cabut nyawa si anu, dicabut langsung, tidak menunggu kudai Allah. Kalau malaikat atau beliau masih itu tidak, tapi langsung melakukan apa yang Allah perintahkan terhadap malaikat. Ketiga, tidak pernah membantah. Membantahnya apa artinya? Kelak nanti, tunggu dulu. Jadi apapun yang diperintahkan Allah kepada malaikat, dia langsung melakukannya. Itu tidak pernah membantah. Yang keempat, tidak pernah durhaka. Durhaka apa? Durhaka itu apa? Apa arti durhaka? Tidak mengikuti apa kata dari Allah itu tadi. Sering, misal tidak mau, nanti dulu. Tidak ada istilah malaikat menyatakan seperti itu terhadap Allah. Langsung apapun yang dikatakan
Allah langsung dilakukan. Tidak makan dan minum. Malaikat tidak pernah makan dan minum. Tapi alhamdulillah mereka masih tetap hidup, masih melakukan apa yang dilakukan oleh Allah. Tapi kalau kita manusia, kalau kita tidak makan, tidak minum, sakit, lita, gitu kan? Kalau malaikat tidak makan minum, dia tetap tegar. Lalu selalu bertasbih. Tasbih itu artinya mengingat Allah. Bertasbih, subhanallah, Allahu akbar, tahmid, tahlil, istighfar, astagfirullahalazim. Sedangkan malaikat aja masih seperti itu, apalagi kita sebagai hamba yang penuh dengan dosa, yang banyak hilafnya. Kalau malaikat kan tidak ada istilah hilaf apa segala macam. Dia selalu patuh terhadap perintahnya Allah. Sudah dijamin kehidupannya nanti masuk surga. Terakhir adalah tidak berjenis kelamin. Jadi malaikat itu diciptakan oleh Allah tidak berjenis kelamin. Sebenarnya malaikat kita banyak, tidak terhitung. Tapi yang wajib yang kita imani, percayai ada 10. Yang mengetahui banyaknya malaikat itu hanya Allah. Kita tidak tahu. Yang menyatakan sekian itu Allah. Tapi yang harus kita atau wajib yang kita imani, percayai adalah 10. Nah, di situ tidak berjenis kelamin, artinya malaikat tidak ada perempuan, tidak ada laki-laki. Terbuat dari apa malaikat? Dari cahaya atau nur. Itulah sifat-sifat malaikat. Selanjutnya, perbedaan malaikat jin dan manusia. Perbedaan malaikat jin dan manusia, kalau malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Kalau jin diciptakan dari apa? Dari api. Kalau manusia? Dari tanah. Tapi beda-beda kan? Ada yang dari nur, ada dari api, ada dari tanah. Kalau malaikat makhluk apa? Makhluk gaib. Gaib itu apa artinya? Gaib. Tidak tampak. Tapi kalau manusia makhluk yang tampak. Ini manusia. Kamu manusia, itu namanya tampak. Kalau jin manusia, dia tidak tampak. Itu dinamakan gaib. Malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah. Kalau kita bandingkan dengan jin, ada yang patuh, ada yang durhaka kepada Allah. Sama dengan manusia, ada yang patuh, ada yang durhaka. Lalu dari segi nafsu, kalau malaikat dia tidak mempunyai nafsu. Kalau jin mempunyai nafsu. Kalau manusia mempunyai nafsu. Lalu yang terakhir adalah tidak makan dan minum. Lalu pikirannya jernih. Itu kalau malaikat jernih pikiran dia. Tidak makan dan minum. Kalau jin makan dan minum. Lalu pikirannya berubah. Sama dengan manusia. Makan dan minum, pikirannya juga berubah. Ya, itulah perbedaan malaikat, jin dan manusia. Kalau dari segi diciptakannya, kalau malaikat itu dari nur, kalau manusia itu dari tanah, kalau jin dari api. Dari segi nafsu, kalau malaikat punya tidak punya nafsu. Kalau jin punya nafsu. Kalau manusia punya nafsu. Dari segi pikirannya, kalau manusia pikirannya berubah. Kalau jin pikirannya berubah. Kalau malaikat pikirannya berubah. Tetap. Itulah perbedaan malaikat, jin dan manusia. Hikmah beriman kepada malaikat. Sekarang kita masuk ke hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama adalah meningkatkan keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dengan beriman kepada malaikat, kita termotivasi untuk meningkatkan iman kita dengan Allah. Malaikat saja seperti ibu katakan tadi sudah terjamin masa depannya, sudah terjamin kehidupannya, dia tidak sombong. Apalagi kita yang sudah kemana kita nanti, kapan kita mati, bagaimana kehidupan kita setelah kita mati, kita belum tahu. Kita harusnya tidak sombong sama seperti malaikat. Malaikat masih tetap melakukan apa yang Allah perintahkan. Kok kita anak ngeyel? Apalah kita. Makanya kita dengan beriman kepada malaikat, kita tingkatkan keimanan kita seperti malaikat. Malaikat sudah terjamin kehidupannya, kita berusaha untuk seperti malaikat, biar kita masuk surga. Yang kedua, membentuk jiwa seseorang muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Membentuk jiwa seorang muslim. Jadi kalau kita seorang muslim, kita membentuk jiwa kita bagaimana? Seperti orang muslim. Jangan setengah-setengah, setengah Islam, setengah keluar. Jadi bentuklah karakter kita itu sebagai orang, tunjukkan bahwa kita ini umat Islam. Bagaimana kita berbuat, bagaimana kita mentaati agama kita, itu maksud dari membentuk jiwa seorang muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Yang ketiga adalah mendorong manusia untuk senantiasa bertindak hati-hati. Kenapa dikatakan seperti itu? Dengan adanya hikmah beriman kepada malaikat, senantiasa bertindak hati-hati, karena malaikat itu ada di sisi kanan, ada di sisi kiri. Malaikat apa yang ada di sisi kanan? Malaikat rakib. Yang kiri? Atid. Apa tugas malaikat rakib? Menjaga amal baik. Kalau atid? Menjaga amal buruk. Jadi di situ dia mendorong manusia untuk senantiasa bertindak hati-hati, karena di setiap langkah kita, di setiap perbuatan kita ada malaikat yang mengikuti kita. Kalau kita berbuat baik, dia akan mencatat kita dengan dalam buku yang baik. Tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, bulan melakukan ini. Begitu pula melakukan perbuatan yang buruk. Malaikat pundak kiri kita yang mencatat kita. Tapi karena malaikat ini sebagai makhluk yang gaib, dia kinaan, dia nampak dengan kita, makanya kita lalai, dia peduli, lengah. Andaikan malaikat itu ada di pundak kita, duduk dia di sini, dia pasti bergerak kita. Lah pasti kan? Apalagi kamu kan misalnya ada guru di dalam kelas, guru itu agak luas, dia boleh ujian, katakanlah ujian, ulangan. Ini pasti berkutik kamu kan? Tapi kalau gurunya, jangan ribut, pasti kamu ada kesempatan. Tapi kalau, jangan gerak, pasti kamu dibaca gerak. Itulah kalau ada posisi malaikat di sisi kanan, sadar kamu ada di sisi kiri, pasti kita semua masuk surga. Tidak ada yang masuk neraka. Karena apa? Kita selalu diawasi. Jadi perbuatan kita selalu yang baik, kan? Baik. Tapi sayangnya malaikat itu makhluk yang gaib, tidak nampak dengan kita. Hari ini ada, setiap waktu malaikat itu ada. Dan dengan beriman kepada malaikat, kita bisa peduli dengan bahwa sadar akan adanya malaikat hadir. Dan yang terakhir adalah mendorong manusia untuk selalu meningkatkan amal baik dan menjauhi amal buruk. Itu tadi kan, karena kita sadar adanya malaikat di pundak kanan dan pundak kiri, rakib dan atid tadi, maka kita akan senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan menjauhi perbuatan yang buruk. Itulah hikmah beriman kepada malaikat. Dari pembahasan kita ini ada yang dipertanyakan anak semua? Tidak? Sudah paham? Kalau sudah paham, ini ada latihan, kita diskusi. Silakan bentuk 4 kelompok. Setiap kelompok nanti dibagi, ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3, ada kelompok 4.
Silakan anak-anak untuk membagi kelompok 1, 2, 3, dan 1 berdiskusi sama-sama. Kemudian kelompok 3 silakan diskusikan, jawab sama-sama. Ya, buat nama ya. Nama jangan lupa. Tulisan yang bisa dibaca lah, agak ya dari apa presentasi kita bisa membaca. Ada yang sudah selesai? Lepas karena kertasnya.
ke dalam surga. Di antara perubahan sejarah sehingga sehingga apabila mengklaim bahwasanya biasanya ya udah kelompok ketiga udah yang siapa yang nulis itu nanti yang udah selesai. Itu lagi. Sudah, baik. Ada yang sudah selesai? Kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok 4. Kelompok apa lagi? Mana lagi yang sudah selesai? Kelompok 3. Ya. Baiklah, kita akan setiap kelompok nanti mungkin ada kelompok 3 dengan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kerjanya. Ya, silakan. Ya, tenang. Sekarang dari kelompok 4. Silakan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anushka Dresta. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini ada nama malaikat, ayat, dan terjemahan ayat. Nama malaikat ialah malaikat Mikail. Ayat Al-Baqarah 98. Terjemahan ayat di sini ialah barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat, rasul-rasulnya, Jibril atau Mikail, maka selanjutnya Allah musuh gaya orang-orang kafir. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Itulah tadi hasil diskusi yang dipresentasikan dari kelompok 3 dan kelompok 4. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan apa materi kita hari ini, nak? Oke, silakan, Zaki. Kesimpulan materi kita hari ini adalah malaikat memiliki beberapa sifat. Adalah satu, hamba Allah yang mulia. Dua, tidak makan dan minum. Ketiga, selalu memohon petunjuk kepada Allah. Keempat, mewujudkan niat dan perilaku yang baik. Oke. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini adalah tidak pernah menyombongkan diri, dan kedua selalu taat kepada Allah,
Dan ketiga adalah tidak apa tadi Nak? Selalu taat kepada Allah. Tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mencari rezeki yang halal. Lalu yang selanjutnya adalah mewujudkan niat dan perilaku yang baik. Nah, itulah hasil kesimpulan kita hari ini untuk materi kita tentang sifat-sifat malaikat. Yang kedua tentang perbedaan malaikat jin dan manusia, dan yang ketiga adalah tentang hikmah beriman kepada malaikat. Untuk hari ini kita akhiri materi kita tentang sifat-sifat malaikat dan tentang hikmah beriman kepada malaikat dan perbedaan malaikat jin dan manusia. Untuk minggu depan kita membahas dengan bahasan beriman kepada Rasul. Ya. Silakan dibaca di rumah tentang iman kepada Rasul biar kita bisa mengerjakan tugas untuk minggu depan. Untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.